Oke. Di mana? Lubang Jepang. Jepang. Kita lihat lubangnya seperti apa. Seperti Rio. Dalam? Apakah dalam lubangnya? Kita lihat. Lubangnya di mana, Bang? Di bawah sini, tangga itu. Apa drop? Kita lihat lubang-lubang. Jangan. Oh, ya. Saya makan gua. Di kedalaman 40 meter. Berapa? Oh, panjang totalnya 1,5 km, 1470 meter. Di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Jadi, Bisa dimasuk? Bisa. Jadi sebelum masuk kumpul dulu satu keluarga, kita kasih informasi dulu. Nah, yang mau foto sendiri silakan foto dulu biar sambil nunggu rombongan. Oh, iya. Sayang banget kebawa kamera kita. Terletak di 40 meter di bawah permukaan tanah dengan panjang kurang lebih 1,5 kilo. Dan demi keamanan pengunjung. Baca. Yang dibuka 750 meter. Nah, itu salah itu, Bang. Oh. Bangunannya 3 bulan dia buat. Oh, itu baru 3 bulan maksudnya? Bukan, Bang, itu salah informasinya. Logika aja, Bang, dengan panjangnya kalau totalnya 6,5 km, nggak mungkin dibangun 3 bulan. Oke. Peninggalan Perang Dunia Kedua. Keren. Tanya Mama. Ya, ini peta ini bentuk di dalamnya seperti ini. Oh, Nah, ini pintu masuk mana? Pak, ya, udah ada ya. Jadi kita informasi masuk. Jadi saya ucapkan selamat datang di objek wisata Loban Jepang. Dia untuk posisi Abang sekarang kita berada di sini di nomor 1 ini. Masuk ke Loban Jepang ini turun tangga. Ini turunnya ada 132 anak tangga, panjangnya 64 meter. Sampai di bawah sini selebihnya sudah rata, tidak ada tangga lagi. Lubang ini di kedalaman 40 meter di bawah taman panorama dan panjang total seluruhnya ada 1470 meter, 1,5 km. Ada 21 lorong, Bang, 42 cabang jalan atau persimpangan yang mana ini semuanya saling tembus, saling nyatu. Karena sistemnya di lubang Jepang itu connecting corridor. Yang mana lubang ini tidak ada yang buntu. Awal masuk, Abang, kita akan menemukan ada 6 lorong. Dulu ini difungsikan Jepang sebagai ruangan amunisi atau gudang senjata mereka. 2 buah ini ruang makan untuk para pekerja paksa atau romusa. 1 ruang sidang dan 12 sisanya inilah sebagai kamar tidur atau barak militer. Poin dari objek lubang Jepang yang ini, Abang, Kakak. Ada penjara sama dapur. Dapur ini bukan dapur untuk masak. Dapur ini yang dikamuflasekan itu sebagai dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Di sini ada 2 buah lubang lagi, ada pintu pembuangan mayat, juga ada pintu pengintaian, ada pintu penyergapan, pintu utama, dan ada pintu penghubung. Maksud pintu penghubung lubang Jepang ini seluruhnya total panjangnya yang di bawah kota Bukit Tinggi ini ada 6,5 km. Tapi yang dibuka cuma 1,5 km, yang 5 km yang dibukanya dari sini tidak dibuka dikarenakan di sana tidak ada ventilasi udara. Di sini juga ada 2 buah pintu pelarian, pintu emergency yang langsung tembus ke jurang Aresiano dengan kedalaman ada 70 meter ke bawah sana. Jadi kalau untuk masuk ke lubang Jepang di sini ada pemandu, fungsi pemandu mempersingkat jalan. Kita cuma jalan 300 meter, 20 menit paling lama. Abang keluarganya udah lihat semua terowongan di sini. Dan nanti pemandu akan bagi tahu histori atau sejarahnya. Dan kalau untuk keluar alternatifnya kalau mau kembali lagi ke sini juga bisa. Keluar ke Aresiano lewat pintu 10 di sini juga bisa. Di sini ada tangga alternatif, tangganya tidak seperti ini, naik 10 tangga rata, 10 tangga rata. Kita sampai di pemandangan dari backgroundnya uang 2000. Kalau Abang Kakaknya ada megang uang 2000, boleh dilihat uang 2000-nya. Uang 2000 Abang itu backgroundnya Aresiano, itu di fotonya di atas sini. Nah, masih di lingkungan taman ini lagi. Uang 2000 baru apa lama? Yang uang 2000 yang baru. Nah, ini dia ini, Bang. Nih, ini kan ada tulisannya Aresiano. Nah, ini karena udah sering digulung-gulung udah rusak gambarnya, Bang. Aresiano. Aresiano. Kalau mana tahu puas mau bagi 1 juta, 2 juta. Maruk banget lu, Bang. Center gelap kalau. Oh, turunnya sama-sama nih. Oh. Jadi biar saya nggak susah cerita. Oke, kita cerita. Jadi belum ada yang belum pernah masuk ke Jepang semuanya. Belum. Saya udah pernah di NTT. Kalau di sini beda syaratnya. Nah, kalau untuk turunnya ada syarat sebenarnya untuk masuk tangga ini. Apa tuh? Nah, syaratnya harus pakai kaki, nggak boleh pakai sepatu. Sip. Asli. Jadi Abang, perkenalkan nama saya Abdi, saya pengen lokal di sini. Dalam lomba Jepang ini tidak ada pantangan, kalau mau foto, mau video silahkan. Boleh, nanti saya. Nah, jadi gini, lomba Jepang ini adalah bangkit benteng pertahanan bawah tanah dari tentara Jepang. Dibangun pada tahun 1942 sampai 1945. Itu kurang lebih makan waktu ada 2,5 tahun, lebih tepatnya 2 tahun 8 bulan. Dalam pembangunan lomba Jepang ini, Abang Kakak, itu melibatkan pekerja paksa atau buruh paksa yang disebut dengan romusa. Dan untuk para pekerja paksa atau romusa yang kayak lomba Jepang ini,
bukan warga Bukit Tinggi, bukan warga Sumatera Barat, tapi yang datangkan dari luar Pulau Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Alasan mereka datangkan dari luar abang kakak untuk menghindari seandainya para penjaga paksa atau rumusa di sini berhasil kabur, mereka nggak bisa bahasa Minang, bahasa direct dari sini. Jadi dalam artian dahulunya lubang ini dibangun itu sifatnya sangat rahasia. Tapi rahasianya lubang Jepang di bawah tanah kota Bukit Tinggi ini baru ditemukannya tahun 1946. 1 tahun setelah kita merdeka, 1 tahun setelah lubang ditinggalkan, barulah ditemukan itu dengan total panjangnya ada 6,5 km. Tapi yang dibuka jadi objek wisata Bang Kakak, ini panjangnya cuma 1,5 km. Dikarenakan yang 5 km lagi Pak, yang tembusnya sampai ke Gua Jam Gadang, Benteng for Depok, kantor di Kota Lama Bukit Tinggi, di sana tidak ada ventilasi udara. Jadi takutnya pengunjung kekurangan oksigen atau sesak nafas dalam sana. Ini abang kakaknya ada hitung juga anak tangga ini. Nggak hitung lagi. Ada hitung. Oh, sayang lupa bang. Bagus hitung kalau hitung. Balik lagi yuk sini yuk. Sampai bawah saya kasih hadiah. Yo. Ayo coba lagi. Hadiahnya boleh nginap dalam lubang Jepang. Nggak Rio ada menghitung. Oh, jadi juga ini ada 132 anak tangga dengan panjangnya 64 meter. Kenapa saya tanya kayak gitu dengan abangnya? Kalau biasanya kita ada hitung tangga, itu satu keluarga hitungannya pasti akan berbeda. Nah, jadi kalau asli dari atas sana, dari tempat awal kita masuk tadi sampai lampu warna merah di bawah sana, itu aslinya cuma sebesar ban mobil, diameternya 45 cm. Yang mana kalau dulu fungsinya ini sebagai pintu pengintaian. Kecil. Semua yang pintu tembus keluar Bapak Ibu mereka buat kecil untuk kamuflase. Jadi masyarakat luar lewat mereka kira ini lubang biawak atau lubang hewan. Mereka lakukan biar nggak ketahuan untuk menjaga kerahasiaan pembangunan lubang ini. Nah, jadi kalau aslinya ini difungsikannya sebagai pintu pengintaian. Mereka gunakan untuk mengintai masyarakat di atas, masyarakat Kota Bukit Tinggi dan pesawat Utara Sekutu dahulunya. Nah, jadi sekarang sudah diperbesar, dikasih tanggal kayak gini. Sejak awal dibuka jadi objek wisata pada tahun 1986 dan baru dilapis semen kayak gini baru sejak tahun 2004 abang kakak. jadinya tanah ya? Jadi tanggalnya baru ya? Baru, jadi alasan dilapis semen kayak gini biar tidak terlalu banyak debu dalam lubang Jepang ini. Nah, jadi kalau untuk masuknya dari pintu utama, ya lubang kecil semuanya. Berundung ke dalamnya. Bisa. Nanti kalau kakak abangnya mau lihat gimana yang asli atau original, di dalam masih ada yang asli atau original. Kecilnya gimana kecilnya sebenarnya? Seban mobil. Bang mobil gitu. Kayak prosotan orang Iya. kayak prosotan. Prosotan. Kalau bayang ini ya. Tadi bapaknya kakaknya ada nampak ada yang pesawat tadi. Iya. Museum Budaya Dharma. Jadi kalau mau lihat gimana asli-asli di lubang Jepang ini foto terowongan ini dulu, itu semuanya dibawa ke atas lagi di museum itu disimpan. Guys, Oh itu pesawat apa itu? Yang di atas? aman semuanya. Halo. Halo Kania. Halo, udah gelap, nggak bisa kelihatan lagi, udah gelap. Kita udah nyampe di bawah guys. Kita sekarang sampai di dasar lubang Jepang. Kita di kedalaman 40 meter di bawah taman panorama tadi. Nah, dan ini bukan bentuk aslinya ke lubang Jepang. Lubang Jepang kalau asli itu tingginya cuma 1,5 meter dan belum dilengkapi dengan lapisan semen. Nunduk berarti tidak kalau jalan. Alasannya dilapisi semen kayak gini biar tidak banyak debu. Jadi ini dikorek lagi ke bawah, itu biar kita pengunjung nggak nunduk terus dalam lubang Jepang. Nah, nanti kalau gitu, jadi mereka buat 1,5 meter abang kakak itu menyerupai tinggi tentara Jepang dulunya. Oh dingin. Nah ini abang kakak. Ini apa ya? Ini asli atau original lubang Jepang. Tingginya cuma 1,5 meter. Mereka buat menyerupai tinggi tentara Jepang dahulunya. Tentara Jepang itu kan pendek-pendek, tapi mereka terkenal dengan kekejamannya. Nah, kekejaman Jepang 3,5 tahun melebihi Belanda yang 3,5 abad kan. Nah, ini kalau asli lubang Jepang Bang Kakak itu bukan lapisan semen kayak gini, ini masih asli tanah. Boleh dipegang. Nama tanahnya adalah tanah cadas. Tanah yang sifatnya semakin kena air semakin kuat semakin nyatu. Abang kakaknya udah pernah nggak masuk lubang atau gua di bawah tanah sebelumnya? Bapak udah pernah masuk tadi kan? Kalau kita masuk lubang atau gua di bawah tanah Pak, di sana pasti ada air netes. Ya. Lubang Jepang ini perhatikan dari awal kita masuk tadi sampai kita keluar nanti tidak akan ada satu tetes air pun di sini. Karena sifat dari tanah ini dia semakin kena air semakin kuat semakin nyatu. Tapi yang ini kok roboh? Abang saya mau tanya, tahu gempa Sumatera Barat tahun 2007 2009? Yang Kota Padang itu hampir tsunami. Lubang Jepang kerusakannya cuma lapisan dari sini saja roboh. Untuk tanahnya insya Allah sampai sekarang belum ada yang jebol. Kalau lubang ini jebol, abang angkat Bukit Tinggi turun ke bawah. Karena 60% tanah Kota Bukit Tinggi itu ada lubang semuanya. Nah, jadi kalau yang masih asli abang angkat cuma satu ini. Kalau mau foto dulu di sini silakan foto dulu. Karena kalau kita nanti nggak akan lihat lagi yang mana asli atau originalnya.
jadi di sini abang ada 6 ruangan di sebelah kanan, itu fungsinya sama bang, sebagai ruangan amunisi gudang senjata Jepang. Kalau kita masuk lewat sana, kita bisa tembus ke 6-6-nya. Di belakang sana ada jalan kayak gini lagi. Tapi kita nggak lihat sana sekarang. Kalau kita lihat sana, kita kehilangan banyak lorong. Nggak mau foto dulu di sini? Nggak usah. Nggak mau foto. Oh, ruangan di sini. Enter gue mau ke depan. Saya hai itu video. Nah, ini abang kakak. Ini masih ruangan amunisi gudang senjata Jepang, tapi telah direnovasi tahun 2008. Rencananya tahun 2008 dalam lomba Jepang itu akan dibangun kafe, museum, musola, restoran, dan ini sebagai mini teater atau bioskop mini. Semuanya dibatalkan abang karena dinilai akan merusak atau menakar sejarah. Jadi abang kakaknya selama dalam lomba Jepang lihat kalau ada di pagar, lemari, meja kursi di dalam, ini semuanya bukan peninggalan dari Jepang lagi, tapi peninggalan dari rencana-rencana Pemda pada tahun 2008 tadi. Nah, abang kakaknya merasakan udara di sini lebih dingin daripada di luar. Nah, ini dia alasannya abang kakak. Jadi ini alasannya. Itu abang kakaknya nampak cahaya ujung sana. Ya. Nah, itu langsung tembus ke jurang Aresiano, tapi bukan di dasar abang kakak ini saya bilang tadi, yang tembusnya sampai ke bawah 70 meter. Kalau dahulu abang kakak ini difungsikan sebagai pintu pelarian atau pintu emergensi. Seandainya tentara Jepang tadi diserbu masuk oleh tentara sekutu, mereka lari sampai ujung sana, turun ke dasar lembah kedalaman 70 meter menggunakan akar pohon yang ditambang. Turunnya kayak Tarzan. Jadi kalau sekarang abang kakak ini digunakannya sebagai ventilasi udara, bisa sampai 2000 orang total pengunjung dan lomba Jepang ini insya Allah terpakai kurang oksigen. Jadi udah kita hidup itu datangnya alami dari pintu-pintu seperti ini. Nah itu bang, ujungnya itu masih kecil, masih sebesar ban mobil. Nah, tapi kalau untuk terowongan ini apalagi lagi musim hujan kita nggak boleh masuk, jadi lampunya sengaja dimatikan. Karena untuk tanahnya dinilai masih labil, jadi antisipasi seandainya ini roboh, longsor, pada pengunjung yang sampai sini. Nah, kita banding. Nggak sia-sia kita. Nah, ini samanya Bang Kakak, dia dalam pangkuan amunisi juga senjata Jepang. Dulunya yang pastinya ada di museum tahun 2008. Kenapa museum ini dibatalkan? Ini Bang Kakak lihat. Jadi lomba Jepang banyak dicoret-coret pengunjung pada listnya seperti ini kan. Nah, ini takutnya Bang Kakak barang sejarah yang disimpan dan memarikan kayak gitu hilang atau dirusak pengunjung, semua dibawa lagi naik ke atas. Nah, separuh disimpan di atas ada museum Tridaya Eka Dharma. Dan separuh lagi atau lebih banyaknya itu dibawa ke Jakarta sebagai bukti dari perang dunia kedua. Terowongan bawah tanah semua dibikin modern semua bang. Nah, jadi bilang story-nya bang. Kalau rencananya bang 2020 kemarin, semua museum dan mini teater, bioskop ini tadi, yang 5 lorongnya akan diaktifkan dengan barang-barang replika. Nah, tapi karena pandemi ya bang kakak, kejelasannya belum pasti sampai sekarang. Karena sayang juga bang kakaknya masuk sini tapi nggak lihat apa-apa, nggak lihat barang sejarahnya. Jadi kalau dulunya kakak waktu ditemukan ada senjata, amunisi untuk alat penggalian. Lubang ini digali manual tradisional karena waktu ditemukan di sini hanya cangkul, linggis, padan, palu. Nah, dan di sini juga ditemukannya banyak katana. Nah, katana pedang samurai yang kecil yang Jepang gunakan untuk bunuh diri. Ini abang kakaknya kalau nggak kuat kita boleh memegang tangan di kamera. Oh. Nah, kalau wanita pernah itu pada acara uji nyali bisa pukul. Halo guys. Nah, ini abang kakak. Abang kakaknya kita sekarang berada di titik tengah sentral di lomba Jepang. Kalau abang kakak perhatikan di sini kan agak berbeda, ada kerangka fondasi kayak gini. Karena persis di atas kepala abang kakak sekarang ini jalan raya. Jadi pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi antisipasi terowongan dijebol dikasihlah kerangka atau fondasi besi kayak gini. Dari ujung sana bang, ujung kanan tuh yang terang. Sampai ujung kiri kita yang gelap yang tidak boleh kita masuki lagi, itu yang namanya pintu penghubung yang menghubungkan ini dengan lubang yang 5 km. Jadi di sini abang kakak totalnya ada 15 ruangan, 15 lorong sejajar yang semuanya bisa ditembus. 12 itu digunakan Jepang sebagai kamar tidur atau barak militer. Ya yang 8 di sana bang, ada 4 di situ. Dan yang 2 buah ini abang kakak yang kanan dan kiri ini ruang makan untuk para pekerja paksa atau pengusaha tadi. Nah, kenapa ini bisa disebut ruang makan? Waktu pertama kali lubang ditemukan, di sini ada meja panjang dan di atas sana ada kayak semacam laci. Dulu ditemukannya mangkok dari batu kelapa dan gelasnya dari bambu. Nah, tapi kalau kemungkinan abang kakak untuk sejumlah para pekerja paksa atau di sini ribuan, mungkin mereka makannya cuma 1 kali sehari, tapi kerja hampir 24 jam. Seandainya para pekerja paksa di sini tidak mau bekerja, sakit dan melawan, itu akan Jepang tahan di penjara bawah tanah di ujung sana. Nah, nanti kita lihat sana bang. Jadi kalau untuk lacinya di sini juga ada. Tapi ini udah buatan. Udah buatan sendiri. Udah buatan. Ya. Ini apa nih? Ini asli ya. Kalau ini ruang pengunjung Ini yang udah abang buatan. kakak. Nah, ini mereka
mereka buang. Oh, sampah-sampahnya nggak bener ini. Ini kalau aslinya Bang Aka, kalau aslinya kan ini dari kayu. Iya. Nah, yang mana yang satu ini itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen. Karena yang di sini itu ruang sidang, ini tempat musyawarah bagi tentara Jepang. Waktu tahun 1945 Bang Aka kita kaitkan dengan sejarah ya. Waktu kota Hiroshima, Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu, seluruh dokumen yang ada di atas ini Jepang makan habis untuk menghilangkan barang bukti. Seluruh pekerja paksa atau rumusai masih hidup di sini mereka bantai, dan untuk tentara Jepang yang tadi mereka harakiri. Nah, tradisi Jepang kan seandainya mereka kalah perang, mereka lebih memilih jalan bunuh diri. Yang mereka anggap itu matian secara terhormat daripada mereka harus pulang ke negaranya dalam keadaan malu karena kalah perang. Mereka lebih memilih harakiri bunuh diri di sana. Itu sebabnya lubang ini baru ditemukan setelah 1 tahun kita merdeka, dikarenakan tahun 1945 tadi tidak ada yang keluar hidup-hidup di dalam lubang Jepang ini. Mati semua. Tapi emang segini besarnya ya dulu. Ini udah Enggak, kan dikorek ke udah bawah. dikorek. Kalau dia kayak yang pertama tadi. Yang kecil loh, tinggi 1,5 meter itu. Jadi kalau nggak dikorek kayak abang ini, saya nggak mungkin kita Nggak duduk mungkin. terus dalam sini kan. Ini gini pegel Nanti loh. keluar bukan cari pisau banget, dari tempat pijat abang. Dia mengangkat ini kamar tidur para militer. Yang 2 buahnya ini akan dijadikan kafe dan restoran pada tahun 2008. Kafe restoran di sini dibatalkan oleh Bapak SBY karena Bapak SBY nilai kalau ada kafe restoran di sini lama-kelamaan sejarahnya kan hilang. Karena tujuan orang udah berbeda, bukan buat wisata lagi, tapi buat duduk-duduk atau nongkrong jadinya. Apa nggak bikin tempat video untuk pemutaran? Itu yang pertama tadi bang, yang nomor 2 tadi. Ini Yang penuh fenomena. nah, itu. Boleh ujung sana bang Kakak? Boleh. Nah, kalau kita lihat ujung sana kita otomatis balik lagi karena penjara sama dapurnya lewat sini ya. Nah, dan itu juga butuh. Nah, kalau sampai di sana itu ada syaratnya, kita nggak boleh terkejut. Karena ada sesuatu yang hanya bisa dilihat dari sana. Dari tempat lain kita nggak akan temukan. Jadi kita di sana. Oke. Nah, ini bang Kakak. Kita sekarang di pintu pelagi. Kita di dalam dinding-dinding kayak gitu. Itu yang Naresian itu. Jadi kalau untuk Naresian ini bang, kan Naresian ini kan lembah. Itu sejarahnya Ngare ini terbentuk karena letusan Gunung Citinjau yang sekarang jadi Danau Meninjau. Nah, ada dinding ini nih bang. Nah, ini kalau kenapa tanah di sini kuat dan subur kemungkinan karena ada endapan dari abu vulkaniknya bang. Itu kan dinding bang, 180 derajat masih ada pohon-pohon yang tumbuh. Iya. Nanti kita lihat dari atas lebih Kalau bagus nanti. kita dari pasar apa? Dari kalau ke sana kira-kira dari 5 kiloan lah. Nah, kalau ke sini ke bawah ini panjang. Sampai ke daerah belajar sejarah. Itu abangnya. Sama abangnya. Abangnya IPS-nya nggak pernah bolos. Buat jalan raya, buat paman, buat perumahan. Kalau sekarang abang kakaknya kita persis jalan di bawah makam. Makam. Makam umum masyarakat Panorama. Ini atas Jadi ini. kalau kita naik tangga ini sebelah sana, kita jalan keluar nanti. Nah itu tempat ada makam-makam. Nah, kita sekarang di bawahnya. Oh, Ini atasnya apa? Bekas ini. Ini kalau yang rusak apa? Bekas gunung. Kalau yang rusak itu bekas gempa 2009. Mas gempa. Masuk ke Jepang mungkin kita nggak ke sini. Ini sejarah negara dapur di sebelah kanannya. Itu asli ya? Dapurnya udah direnovasi. Oh mungkin kakaknya tadi terlihat datang dapurnya dapur apa bang? Dapur. Nggak tahu dia, masuk kasih tolong. Ini abang kakaknya ada perhatikan nggak ini lubang hitam sejak awal kita masuk tadi dindingnya itu karya rata, dia ada sekat-sekat kayak gini Iya. kiri kanan, ya kan? Kalau Iya. dulu fungsi pertama abang kakak Jepang taruh obor di sekat-sekat ini, kalau ketiup angin tidak akan mati untuk penerangan. Fungsi kedua abang kakak itu masih digunakan sampai sekarang. Kita teriak di sini sama-sama bilang A ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ada gema pantulan suara. Nggak Tahu ada. nggak, Bang? Iya. Karena suara tadi udah dipecah, diredam dan sekat-sekat ini. Jadi Jepang buat kayak gini biar suara para pekerja paksa atau rumusai yang masih hidup yang teriak-teriak kita tolong biar nggak terdengar sampai keluar. Mereka ciptakanlah peredam gemanya. Canggih. Keren banget. Orang-orang dulu pintar. Belum tahu kita tuh. Sekarang kita udah tahu. Gue baru sekarang. Pantesan nih gue nggak bergema. Kalau abang masuk gua ini ada gemanya banyak. Iya. Nah, dapur nih. Bener. Ini ya bang kakak
Ini penjara, ini tempat yang digunakan Jepang untuk menahan para pekerja paksa turun musa tadi. Diperkirakan ditahan di sini tidak lama-lama, cuma 2-3 hari, tapi akan mereka siksa bisa-bisa dan bahkan tanpa dikasih makan. Kalau asli ya Bang Aka, penjara ini tuh panjangnya 30 meter. Kita bisa lihat Ngaresiano di pintu pelarian tadi. Kenapa sekarang cuma segini? Pertama kali lubang Jepang ditemukan itu hampir setengah lorong sudah kerangka, sudah melulang. Bahkan sampai tahun 2004 waktu lubang direnovasi, waktu ini dikorek untuk ditinggikan seperti ini, masih ditemukan berapa pasang lagi sisa kerangka, dan semua kerangka yang ditemukan terakhir itu dikubur secara massal dalam penjara ini. Di penjara ini juga digunakan sebagai kuburan massal sekarang apa? Nah, dan kalau untuk pada masa Jepangnya ditahan di sini kan tidak lama-lama. Kalau selepas dari penjara, sana mereka masih sanggup untuk bekerja itu mereka akan kerja lagi. Tidak sanggup, tidak mau bekerja, akan Jepang bawa ke dalam dapur sana. Nah, sebelum kita ke dapur minum kopi, boleh foto dulu di sini. Untuk Ini asli ya? Ini enggak asli lagi, Bang. Jangan, nggak usah foto. Enggak usah foto. Yuk kita ke dapur minum kopi dulu, Bang. Ah ini mah. Ah ini kan nusa lah topik. Silakan masuk ke Bang Kakak, enggak apa-apa. Oh, Pak. Lubang apa nih? Ini mayat-mayat. Oh, kalau sebelumnya Abang Kakak dindingnya itu dari balai-balai bambu. Dan ada 2 buah meja kayu. Nah, jadi Abang Kakak, dapur ini bukan dapur untuk masak. Ini dapurnya cuma kamuflase atau tipuan. Yang mana fungsi sebenarnya ini dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Pekerja paksa turun musa selepas dari penjara tadi. Seandainya mereka masih sanggup untuk bekerja, mereka antri lagi. Tidak sanggup, tidak mau bekerja, akan Jepang bawa dalam sini. Bukan jadi koki, bukan dikasih makan. Dan kan mereka eksekusi mati, dan kemungkinan mereka mutilasi di atas 2 buah meja eksekusi tadi. Dan barulah akan mereka buang ke bawah sini. Ini yang di bawah Abang Kakak, ini yang namanya lubang pembuangan mayat. Abang Kakaknya mulai ke dalam. Nah ini Abang Kakak, lubang pembuangan mayat ini kalau asli itu tinggi ada 1,5 meter. Nampak Bang masih tinggi ke atas? Dia setinggi ini kira-kira. Kenapa sekarang lubang diperkecil seperti ini? Karena dari sini sampai sini itu bibirnya cuma 2 meter, lebih itu curang kedalaman 70 meter langsung ke Ngaresiano. Jadi pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi antisipasi pengunjung atau anak-anak untuk ke dalam. Sekarang lubang diperkecil seperti ini demi keamanan. Nah, Abang Kakaknya mau lihat penampakan. Nih kalau Abang Kakaknya mau lihat. Ah itu penampakan dia tuh. Ini yang jelas ya. Nah, ini Abang Kakak. Ayah di atas Abang Kakak. Abangnya berdiri di sini. Kalau masih terang di luar kita. Tempat cahaya tuh Bang di luar. Mengintai, ngomong mengintai ya. Jadi Abang Kakak, tangga yang kita turuni tadi, tempat awal kita masuk tadi, semua yang tembus keluar itu aslinya sebesar ini. Tangga yang tadi itu yang saya bilang sebesar mobil sebesar ini, bahkan ujungnya lebih kecil daripada ini. Yang masuk tadi tuh. Itu yang mereka buatkan untuk kamuflase ya kan. Nah kalau ini fungsinya sama dengan tangga tadi, ini untuk mengintai masyarakat di bawah, masyarakat Ngaresiano yang mau datang ke Kota Bukit Tinggi, membawa hasil panen, membawa ternak, itu mereka intip dari sini. Nantinya kan mereka tangkap atau mereka sergap di depan sana. Di depan sana ada pintu penyergapannya. Kenapa mereka tangkap dan kemana mereka dibawa, nanti kita kasih tahu di sana. Nah, kamu foto dulu untuk dokumentasi di sini. Ya. Ini apa? Ini dapur eksekusi. Oh, ini udah tambahan aja Bang. Ini bukan darah kan? Yang kedua. Ya. Ini apa? Ini pintu penyergapan. Tadi mereka intai dari pintu pengintai yang kecil di dapur tadi kan. Nantinya kalau mereka tangkap atau mereka sergap pribumi atau warga Ngaresiano dari sini. Dan ketangkap biasanya Bang Kakak dipastikan tidak akan keluar lagi. Mereka akan jadikan pekerja paksa turun musa, tapi bukan dalam lubang Jepang di bawah tanah Kota Bukit Tinggi ini. Mereka bawa ke Seradago di Bandung, di Biak, Papua. Di sana juga ada lubang Jepangnya. Jadi untuk para pekerja paksanya mereka barter. Orang sini mereka bawa ke Jawa, orang Jawa mereka bawa ke sini. Jadi kalau kabur nggak bisa bahasa daerah. Kalau ke sana kira-kira dari luar. Tapi waktu ini dipasang lapisnya kayak ini, itu lubangnya tutup 8 bulan. Nah kalau sekarang kalau mau direnovasi, mau dibagusin, itu harus dibuka kembali ya kan? Nah ini harus dibuka lagi. Jadi tidak mungkin sebuah kota wisata yang diandalkan wisata yang sekarang itu tutup lebih dari 8 bulan ya. Nah, jadi sekarang cuma mencari solusinya untuk memperbaiki atau kalau bisa cat, tambah lagi storage-nya. Iya. Terus kalau untuk direnovasi kan bagusnya memang kayak gini kan? Iya. Kayak gini. Wih ada besi. Tapi sekarang tuh dicoret-coret. Jadi kalau mau diperbaiki lagi itu otomatis dibuka lagi. Kalau nggak dibuka, mereka pasti akan roboh lagi kan?
Kalau dibuat warna-warni, ininya kayak TK. Bukan gua bersejarah. Apa nggak bikin warna tanah? Warna tanah. Iya, warna tanah. Warna tanah. Nah, ini apa Kak? Ini pintu utama. Tempat aktivitas Jepang dulunya keluar masuk dari sini. Awal pertama kali lubang Jepang ditemukan juga dari sini. Kalau abang kakaknya lihat ke bawah di sini, agak miring ke bawah. Nah, dulunya ada rel kereta lori, kereta bawah tanah. Pastinya kereta tersebut Jepang buat untuk membawa galian tanah lubang ini sampai keluar kan. Tapi Pak, lubang Jepangnya ada misterinya Pak. Misteri pertama berkaitan dengan tanahnya. Tanah lubang Jepang ini kalau ditumpuk itu bisa buat bukit, bahkan gunung. Galian tanahnya kan. Tapi sampai sekarang 1 kubik pun bekas galian tanah lubang Jepang ini tidak tahu dibuang kemana. Nah, itu misteri pertama. Misteri kedua, berapa jumlah para pekerja paksa atau pengusaha yang mati di sini? Untuk hitungan pastinya juga tidak diketahui. Yang pasti yang mati di sini hitungannya ribuan. Dan misteri ketiga, terakhir kakak bang, kemarin yang namanya Jenderal Watanabe, Saiko Seikar Watanabe. Itu nama jenderal yang memimpin dari pembangunan lubang Jepang ini. Sampai sekarang riwayat hidupnya juga tidak diketahui. Mati di tempat Harakiri bunuh diri dan tidak ditemukan. Daftar nama tentara Jepang yang pulang ke negaranya atau jadi tahanan perang oleh tentara sekutu juga tidak ditemukan nama Jenderal Watanabe tersebut, Pak. Jadi kalau sekarang kakak bang kita keluar lubang Jepang, kita lihat tangga di sini untuk sampai ke mana tadi. Oke? Mau coba teriak lagi? Ayo, kemas. Iya nggak ada. Sama lah, 1, 2, 3. Dindingnya rata. Dindingnya rata. Ya, Bang, renang ya? Iya. Depan yuk, depan ya, depan. Mau coba lagi? Oke, 1, 2, 3. Kecil banget jalannya. Ini apa kak? Ini ada 2 buah ruangan di sebelah kiri. Ini musola, ini bukan musola zaman Jepang. Ini musola baru saja dari wisata pak. Nah, dia dimungkinkan lagi dikarenakan air dari toilet di sebelah kanan nggak bisa turun. Dan takutnya kalau dari toilet isinya rumahnya tidak enak. Kan? Ini orang apa ini? Ini kalau mau oleh-oleh ada oleh-olehnya pak. Tang ini bang. Ada di bang, mobil kencang-kencang dari atas bang. Oh, Orang mau buat olahraga kalau sekarang sama. Sebelah sini. Dari atas bagusnya bang. Habis kita habis tangganya baru lihat pemandangannya. Ngarai sih anu, ngarai. Di uang 2000. Ya kan? Gak pernah kan kamu ke sini. Kalau dulunya Ngarisan itu kan yang di uang 1000 tahun 80 waktu bapak mungkin masih muda ya. Sekarang 2000 udah naik ya. Nah, tapi jadi background. sama background. Oh itu tuh udah kelihatan. Udah. Aduh yuk. Lagi lo ketemu di sini. Mana bang? Ada banyak bang. Ini
Ya tahu. Ya, di atas ini. Inilah. Ya, tapi ini kan kehalang pohon ini, Pak. Siapa yang moto itu ya? Misteri yang moto. Belum nyampe. Yang moto masih misteri. Wah. Batin ya. Tangan dia. Masih panjang. Itu sampai sana. Jadi kalau anak tinju sambung naik atas kemudian. Masih guys. Gampang. Ini biar lagi duduk ya. Hampir semua Pak ya. Tunggu kaki. Sini hati-hati Bang, banyak monyet. Monyet. Itu depannya ada rajanya. Ini baju kuning itu